Halo, kembali lagi bersama saya Raja Patriatus Syed. Di sini saya akan memberikan gambaran atau tutorial bagaimana kita menggunakan dasar-dasar Simulink pada aplikasi MATLAB. Nah, pada kesempatan ini kita harus mengetahui apa sih itu Simulink. Nah, kita lihat dulu pada buku panduan Simulink itu apa. Nah, Simulink merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Nah, dari kata-kata ini tentu akan menunjukkan bagaimana visualisasi dari input yang sudah kita masukkan. Nah, kita langsung saja ya bagaimana untuk pengenalan Simulink-nya. Nah, kita sudah masuk pada bagian MATLAB. Di sini saya sudah masuk saja pada tampilan MATLAB Open. Nah, saya masuk pada New Script. Nah, pada ini kan langsung di tampilan di editor. Nah, kita klik di home. Kemudian kita lihat di samping code, favorite, lalu ada clear comment, sampingnya ada Simulink. Nah, itu bisa kita klik untuk start Simulink. Nah, ketika kita udah mengklik start Simulink, dia akan memproses datanya. Nah, kemudian dia akan menampilkan bar Simulink, ada new example learn. Nah, kita klik new ini, kemudian masuk pada blank model, kemudian ada create model. Nah, ketika kita sudah klik ini, maka akan menampilkan lagi ada untilted 1 Simulink. Nah, kita perbesar saja. Nah, di sini kita akan melihat gambaran bagaimana model browser dari Simulink. Nah, kita bisa klik pada library browser untuk menampilkan isi-isi dari Simulink atau data-data yang mereka miliki. Nah, di library browser ini ada banyak. Ada Simulink, ada control system, ada fix, ada HDL, ada NVIDIA Jetson, ada SIM, ada Simulink 3D animation, ada coder, ada extract, support, ada statflow dan statistik dan machine learning. Nah, di sini kita akan memulai dengan Simulink. Nah, pada Simulink terdapat banyak juga pembagiannya. Ada commonly used block, ada continuous, ada dashboard, discontinuous, discrete, logic, lookup table, math, metric. Kemudian ada juga sinyal, ada sinyal routing, ada sync, ada source, ada string, ada math and discrete. Nah, kita lihat lagi apa-apa saja tugas kita dari buku panduannya. Nah, oke. Nah, di sini ada pengenalan bagaimana masing-masing penjabaran dari bar yang sudah disediakan. Kalau source itu biasanya berupa konstan, ada gelombang sinus, ada step, ramp, pulse, hingga angka acak. Nah, kalau sync itu output yang tampilan berupa scope, ada display, kemudian ada workspace. Nah, kemudian ada juga continuous sebagai pemrosesan continue, seperti transfer function, integrator, dan derivatif. Lalu ada secret. Di secret ini untuk seperti delay, ada juga transfer function delay. Nah, kemudian ada signal routing di mana dia seperti mux, demux, dan lainnya. Ada juga max operation di mana dia menampilkan sum, gain, dan lainnya. Oke, kita lihat saja. Ada komponen blok yang umum digunakan, yaitu ada konstan, di mana dia mewakili nilai-nilai konstan. Ada step, ada sumber berupa unit step response. Kemudian ada RAM juga sebagai sumber, ada sine wave juga untuk sinyal sinusoidal, lalu clock untuk memberikan waktu simulasi, ada pulse generator, menampilkan juga sumber pulsa atau sinyal discrete, dan ada to workspace yang tadinya untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB atau yang tadi di editor itu. Kemudian ada scope menampilkan sinyal biasa seperti plot, grafik output, mux untuk menggabungkan sinyal, dan gain untuk penguat, sum untuk menjumlahkan, kemudian ada transfer function sebagai fungsi alih, ada derivatif juga untuk PID, integrator juga untuk PID, dan PID control. Nah, di sini kita langsung saja coba contohnya ya, di mana menggunakan gelombang sine wave atau sinus dan juga menampilkannya pada scope. Nah, ketika kita sudah masuk dalam barnya model browser dari Simulink, kita bisa klik di sini bagian search-nya, kita klik aja sine wave.
Kita ketik saja sine wave. Kita enter. Nah, di sini akan ada 4 tampilan. Kita pilih yang nomor 3. Oke, kemudian kita cari scope. Nah, di sini ada scope. Kita masukkan sejajar. Nah, lalu arah panahnya ini kita hubungkan ke panah kedua. Nah, ketika sudah tersambung, kita bisa klik run saja, dimana akan menampilkan gelombang sinyal seperti yang ada di contoh tadi. Nah, di sini kan untuk gelombang sinyalnya sendiri itu masih antara 1 dan -1. Nah, coba kita rubah untuk bagian inputnya. Di sini kita buat dia menjadi 20. Oke. Ini mungkin kita juga ganti dulu. Kita coba apakah ada perubahan. Nah, kita mengganti 20 dan 20, maka amplitudonya akan bernilai sebesar 20 dan nilai waktu yang dibutuhkan juga sebesar 20, sehingga membentuk 3 buah gelombang sinusoidal, yaitu 1 lembah dan 1 bukit yang sebanyak 3. Oke, kemudian ini bisa kita simpan. Kita save bahwa Simulink 1 ya. Simulink 1. Untuk .slx ya jangan dihapus, karena ini akan menjadi file untuk Simulink sendiri. Nah, kemudian kita bisa new untuk kita menjalankan tugas, di mana ada soal latihan, di mana kita diminta untuk menampilkan sine wave, step, dan rem yang digabungkan dengan MUX pada Simulink MATLAB. Nah, langsung saja kita pakai sine wave. Nah, kita cari di library lagi. Ini ada scope, kita masukkan dulu scope. Sine wave. Masukkan sine wave. Rem. Dan juga tadi step. Step kita cari ke bawah. Nah, ini dia step. Nah, ketika sudah digabung ini dan nampil, kita akan menggabungkan dengan yang namanya MUX. Nah, di sini kita ambil MUX. Karena inputannya ini adalah 3, kita klik di sini, kita ganti number of inputnya 3, agar masing-masing tanda panahnya ini dapat terhubung dengan baik. Oke, kita ambil, hubungkan antara MUX dengan scope. Nah, ketika sudah selesai, kita bisa run aja langsung. Di sini dengan nilai time-nya itu 10 ya. Kita lihat output yang dihasilkan pada scope. Nah, maka waktu yang dibutuhkan sebanyak 10 menghasilkan 3 buah gelombang, yaitu sinus, ada rem, dan step. Dimana untuk gelombang sinus berwarna kuning, ya, untuk gelombang yang dihasilkan oleh rem ini adalah warna orange, dan step ini warna biru. Nah, dapat terlihat ya. Nah, demikianlah untuk percobaan menggunakan Simulink dengan dasar-dasar yang biasanya digunakan oleh umum. Sekian, terima kasih.